teman-teman, saya Nur Hikmah. Di sini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana cara menguji asumsi klasik, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kita langsung saja masuk videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menguji, kita harus punya datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menguji tentang pengaruh belanja daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang mana di sini X1-nya adalah belanja daerah, terus X2-nya IPM, dan Y-nya PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Lanjut, sebelum di copy, kita masuk ke variable view dulu ya teman-teman. Kita tuliskan X1, terus X2, terus Y. Nah, labelnya ini dikasih nama sesuai yang tadi ya teman-teman. Sesuai X1 kita apa, X2 apa, terus Y-nya apa. X1-nya belanja daerah, terus X2-nya itu IPM, terus Y-nya PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Kalau udah, di sini di measure-nya diganti ke scale ya teman-teman. Kalau udah semua, langsung aja kita salin dari data yang ada di Excel langsung ke SPSS. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja masuk ke uji multikolinearitas. Nah, teman-teman, sebelumnya apa sih uji multiko itu? Uji multiko adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dari suatu model regresi. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Dengan pengambilan keputusan, tidak terjadi gejala multiko apabila nilai tolerance itu lebih besar dari 0,100 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke data kita yang udah kita masukkan ke SPSS, langsung kita analyze, terus regression, terus linear. Nah, di sini variabel Y-nya atau pertumbuhan ekonomi dimasukkan ke kotak dependent, terus belanja daerah sama IPM, X1, X2-nya dimasukkan ke kotak independent. Terus kita klik statistik. Nah, ini kotak ini ya teman-teman. Itu dicentang. Terus continue, terus klik OK. Nah, ini akan muncul output ya teman-teman. Kita lihat yang output koefisien. Kita bisa salin ke Word. Nah, kita salin ke sini. Terus kita bisa lihat nilai tolerance sama nilai FIF-nya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman nilai tolerance sama nilai FIF kita, yang mana nilai tolerance kita itu 0,691, yang mana itu lebih besar dari 0,100, dan nilai FIF kita itu 1,446, yang mana lebih kecil dari 10,00. Yang mana berdasarkan pengambilan keputusan di atas dapat dikatakan bahwa variabel kita itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas dengan uji Gleitzer. Apa sih uji heteroskedastisitas dengan Gleitzer? Nah, uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lain. Nah, uji Gleitzer itu dilakukan dengan cara untuk meregresikan antara variabel independen dengan nilai residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Nah, langsung lanjut aja ya teman-teman, kita masuk ke data kita tadi. Di sini kita akan melakukan analisis lagi. Langsung aja masuk ke analyze, terus regression, terus linear. Nah, di sini kita klik yang save. Terus di kotak residual kita centang yang unstandarized. Terus kita klik continue, terus OK. Nah, di sini akan keluar output ya teman-teman, tapi itu kita hiraukan saja. Kita masuk ke data kita tadi. Nah, di sini akan muncul variabel baru yaitu res1 teman-teman. Langsung saja kita transform, terus compute variable. Di kotak target variable kita ketikkan ABS res ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang di kotak numeric expression itu kita masukkan yang unstandarized residual. Nah, di depannya yang res1 itu kita ketikkan ABS, terus res1-nya itu dikurung ya teman-teman. Kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output ya teman-teman, tapi kita hiraukan saja. Langsung kita kembali ke data kita tadi. Yang mana di sini terbentuk variabel baru yaitu absolute residual. Kalau udah terbentuk variabel baru, kita langsung ke analyze, regression, terus linear. Nah, di sini kotak dependennya itu diganti sama absolute residual. Kotak independennya tetap, lalu kita klik OK. Nah, terus ini akan muncul output ya teman-teman, yang mana output yang kita pergunakan itu adalah tabel koefisien ini. Langsung saja kita klik copy, terus kita salin ke Word. Nah, bisa dilihat nilai signifikan kita itu yang konstanta 0,021, terus belanja daerah 0,606, dan IPM itu 0,042. Yang mana pengambilan keputusan uji hetero itu dengan absolute residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah hetero. Nah, bisa dilihat output yang kita dapatkan tadi, nilai signifikansinya, nilai signifikansi konstanta itu 0,021, terus belanja daerah 0,606, terus nilai signifikansi IPM itu 0,042. Nah, berdasarkan keputusan tadi, dapat dilihat bahwa variabel atau regresi kita itu terjadi masalah heteroskedastisitas karena pada variabel IPM itu nilainya kurang dari 0,05 ya teman-teman. Ini nilainya 0,042 teman-teman. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih yang telah menonton.